Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Adiati dengan partner saya Susi Fatmala. Di sini saya akan mempresentasikan tentang design and control of the human process. Human atau bisa disebut isopropylbenzene adalah senyawa organik yang didasarkan pada hidrokarbon aromatik dengan substitusi alifatik. Produk human atau bisa disebut isopropylbenzene melibatkan reaksi benzen dengan propilena dalam reaktor fase gas yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Berikut adalah reaksinya. C6H6 ditambah C3H6 menjadi C9H12. Selanjutnya adalah deskripsi proses. Berikut adalah gambaran dari proses produk human atau bisa disebut dengan isopropylbenzene. Aliran umpan dari fresh benzene dan campuran C3 yang terdiri dari propilen dan propana memasuki proses sebagai cairan. Dikarenakan propana tidak dapat bereaksi, maka pada saat masuk ke dalam flash tank, propana dibuang dalam aliran gas. Umpan cairan digabungkan dengan aliran daur ulang cairan benzen dari destilasi pertama dan dimasukkan ke dalam alat vaporizer untuk diumpankan ke reaktor. Gas jenuh yang meninggalkan vaporizer dipanaskan dalam alat penukar panas. Selanjutnya tujuan dari tiap unit proses. Alat pertama itu ada vaporizer. Vaporizer bertujuan menguapkan benzen dan C3 dengan temperatur 209 derajat Celcius dengan tekanan 25 bar dan menghasilkan gas jenuh. Alat kedua ada FTHE atau alat penukar uap panas. Penukar uap panas dari suhu 209 derajat Celcius ke 330 derajat Celcius. Kemudian, menukar uap panas dari reaktor dari suhu temperatur 427 derajat Celcius hingga 322 derajat Celcius. Alat selanjutnya ada heater dan cooler. Heater bertujuan untuk memanaskan uap yang keluar dari alat menukar panas efek umpan FTHE dari temperatur 330 derajat Celcius hingga 360 derajat Celcius. Kemudian, cooler bertujuan untuk mendinginkan uap yang keluar dari alat FTHE dengan temperatur 322 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Alat selanjutnya adalah reaktor. Reaktor bertujuan untuk mereaksi cairan benzen dan C3 yang terdiri dari propana dan propilen, kemudian menghasilkan reaksi eksotermik dengan reaksi C6H6 ditambah C3H6 menjadi C9H12. Alat selanjutnya adalah flash tank. Flash tank bertujuan untuk memisahkan gas propana yang tidak bereaksi dengan benzen dan propilen dengan temperatur 90 derajat Celcius dengan tekanan 1,75 bar. Kemudian menghasilkan gas propana sebanyak 21,77 kmol per jam dan menghasilkan larutan sebesar 197,6 kmol per jam yang akan diproses dalam destilasi pertama. Alat selanjutnya adalah destilasi pertama yang bertujuan menjaga benzen agar tidak jatuh dari dasar dan mempengaruhi kemurnian produk human atau isopropylbenzene dan memisahkan benzen dengan menggunakan temperatur 60 derajat Celcius dan tekanan 1,75 bar.
Alat selanjutnya adalah destilasi kedua, bertujuan untuk menghasilkan produk cumin atau isopropylbenzene sebesar 92,86 kmol per jam dengan temperatur 152 derajat Celcius dan tekanan 1 bar. Dan untuk pencapaian cumin atau isopropylbenzene dengan kemurnian tinggi didestilat dan meminimaliskan atau mengurangi hilangnya cumin di bagian bawah. Slide selanjutnya adalah kondisi operasi. Berikut adalah gambaran dari feed masuknya proses produk cumin atau isopropylbenzene. Aliran umpan segar dari benzen dan campuran C3 yang terdiri dari propilen dan propana memasuki sebagai cairan untuk menghasilkan produk cumin sebanyak 92,86 kmol per jam. Laju alir umpan menggunakan fresh benzene yang dicampur dengan benzen recycle atau bisa disebut dengan total benzene sebanyak 207 kmol per jam dan menggunakan fresh C3 yang terdiri dari propilen dan propana sebanyak 110 kmol per jam. Cairan fresh C3 dan total benzin dimasukkan ke dalam vaporizer pada kondisi operasi temperatur 209 derajat Celcius dengan tekanan sebesar 25 bar. Selanjutnya, panas dari vaporizer dipanaskan ke dalam panas efek umpan FEHE. Kemudian, panas yang keluar dari FEHE dipanaskan ke heater hingga 360 derajat Celcius sebagai umpan alir reaktor. Efek panas reaktor didinginkan hingga 322 derajat Celcius ke dalam FEHE yang terdapat pada gambar sebagai berikut. Saya, Susi Fatmala, akan melanjutkan presentasi ini. Pada slide ini terdapat gambar di bagian kanan, yaitu terdapat alat flash tank dan cooler. Yang sebelumnya tadi, aliran dari FEHE ini dialirkan ke dalam cooler untuk didinginkan hingga suhunya mencapai 90 derajat Celcius pada tekanan 1,75 bar. Kemudian, aliran tersebut dialirkan ke dalam flash tank. Di dalam flash tank ini terdapat dua output, yaitu pada bagian atas untuk gas dan pada bagian bawah untuk yang nantinya akan masuk ke dalam kolom destilasi pertama C1. Pada kolom destilasi pertama C1 ini memiliki 15 tahap. Diumpankan tekanan pada tahap 6. Pada kolom destilasi C1 ini tekanan yang digunakan yaitu 1,75 bar yang menghasilkan suhu drum refluxnya ini 60 derajat Celcius yang bertujuan untuk agar air pendinginnya ini dapat digunakan di kondensor. Setelah dari kolom destilasi C1 ini aliran masuk ke dalam kolom destilasi C2. Pada kolom destilasi C2 ini kolomnya memiliki 20 tahap dan diumpankannya pada tahap 12. Tekanan yang digunakan pada kolom destilasi ini yaitu 1 bar per liter. Ada suhu 152 derajat Celcius. Selanjutnya, efek variabel dan optimasi proses. Pada grafik di samping menunjukkan bahwa grafik B2 menunjukkan produk yang tidak diinginkannya ini menurun. Karena di proses ini lebih banyak benzen yang didaur ulang.
Kemudian di bagian grafik D2 menunjukkan bahwa produksi produk yang terus meningkat. Kemudian di bagian bawah ini, paling bawah, menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi energi yang diperlukan di kolom C1 reboiler yang ditunjukkan di grafik QR1 dan di vaporizer yang ditunjukkan di grafik QVAP. Safety and equipment protection, smooth operation. Di gambar sebelah kiri ini menunjukkan bahwa pakan C3 segar dikendalikan alirannya. Ini adalah pegangan throughput. Di sini terdapat yang mengontrol tip masuknya. Terus kemudian di bagian di nomor 2, total benzen, pakan segar ditambah daur ulang benzen D1 dari kolom C1 ini dibandingkan dengan laju aliran C3. Pakan segar benzen dimanipulasi untuk mencapai laju aliran total benzen yang diinginkan. Nomor 3, tingkat penguapan dikontrol oleh masukan panas penguap. Tidak ada aliran keluar cairan. Kemudian nomor 4, suhu masuk reaktor dikontrol oleh masukan panas ke HX1. Selanjutnya dari HX1 ini nomor 5, suhu keluar reaktor dikontrol dengan memanipulasi tekanan uap yang dihasilkan pada sisi seal reaktor tubular. Lalu dari reaktor tekanan keluar kemudian dialirkan kembali pada sistem reaktor dikendalikan dengan memanipulasi katup kontrol yang terletak setelah FEHE. Katup ini berguna untuk menurunkan tekanan dari 23 bar di reaktor menjadi 2 bar di tangki flash. Selanjutnya nomor 7, setelah itu suhu yang keluar dari kondensor HX2 ini dikendalikan oleh pembuangan panas. Selanjutnya nomor 8, level dalam tangki abu dikontrol dengan memanipulasi laju aliran cair yang meninggalkan tangki dan menuju ke kolom C1. Terus nomor 9, tekanan dalam tangki abu dikontrol dengan memanipulasi aliran gas. Selanjutnya nomor 10, tekanan di semua kolom dikontrol oleh penghilangan panas kondensor. Selanjutnya nomor 11, tingkat dasar di semua kolom dikendalikan oleh tingkat aliran dasar. Nomor 12, level drum reflux semua kolom dikontrol oleh laju aliran distilat. Nomor 13, laju aliran reflux dibandingkan dengan umpan kolom. Kemudian nomor 14, suhu pada tahap 11 di kolom C1 dikontrol dengan memanipulasi masukan panas reboiler. Lokasi ini dipilih dengan melihat profil suhu yang ditentukan pada gambar ini. Kemudian nomor 15, suhu pada tahap
16 di kolom C2 ini dikontrol dengan memanipulasi masukan panas reguler. Lokasi ini dipilih dengan melihat profil suhu yang ditunjukkan pada gambar yang ini. Kemudian selanjutnya aspek environment protection-nya, yaitu produksi kumen ini melibatkan reaksi benzen dengan propilen. Senyawa-senyawa ini tentu sangat membahayakan bagi lingkungan dan makhluk hidup. Untuk mengurangi efek lingkungan yang berbahaya ini, uap umpan propilena segar pasti mengandung beberapa pengotor seperti propan. Karena pemisahan propilena dan propana sulit, maka propana dan propilena ini tidak bereaksi dibakar, sehingga hanya memiliki nilai bahan bakar. Kemudian senyawa bensin ini direcycle kembali, sehingga pada sistem ini tidak ada senyawa bahan baku yang terbuang. Kemudian aspek produk quality-nya, produk yang dihasilkan dari sistem 1 dan sistem 2 itu sama jumlah produknya. Namun pada sistem 2 ini lebih sedikit menggunakan bahan baku, sehingga untuk ekonominya pun lebih tinggi karena pengurangan penggunaan bahan baku ini sangat menentukan ekonomi. Kemudian untuk aspek monitoring dan diagnosanya ini pada grafik 14, grafik padat yang berwarna biru yaitu menunjukkan peningkatan 20% dan garis putus-putus itu menunjukkan penurunan 20%. Kontrol regulasi yang stabil dicapai dengan kualitas produk dari produk kumannya ini dipertahankan di atas spesifikasi 99,9% mol yang diinginkan. Pada grafik C, peningkatan hasil pakan segar dalam produksi lebih banyak gasnya dan lebih banyak produk B2 yang tidak diinginkan. Temperatur steam TS di reaktor harus diturunkan untuk menahan temperatur yang keluar yang sama. Suhu kolom dikontrol dengan baik. Ada transien dinamis yang cukup besar dalam komposisi produk yang tidak diinginkan. Ini bisa sangat dikurangi dengan menggunakan rasio uap ke umpan di kolom C2 dengan rasio diatur oleh kolom pengontrol suhu. Selanjutnya, grafik 15 ini memberikan respon atas gangguan komposisi pakan C3 segar. Garis padat atau garis yang berwarna biru ini adalah saat propana lebih banyak diumpankan. Komposisi umpan diubah dari 95 menjadi 93% mol propilena dengan peningkatan propana yang sesuai dari 5 menjadi 7% mol propana. Pada garis putus-putus yang berwarna hijau ini adalah ketika propana yang diumpankan lebih sedikit. Kemudian struktur kontrol menangani gangguan ini dengan baik ketika lebih banyak propana memasuki sistem laju alir. Benzen baru secara bertahap berkurang. Lebih banyak gas yang dibuang dan lebih sedikit kumena yang diproduksi.
daur ulang benzen meningkat dan menghasilkan sedikit penurunan produksi produk yang tidak diinginkan. Kemudian pada grafik ke-16 ini, yaitu gangguan terakhir adalah perubahan titik setel pengontrol suhu keluar reaktor. Grafik 16 memberikan respon untuk perubahan dari 358 menjadi 365 derajat Celcius. Ini yang ditunjukkan pada garis biru. Dan untuk perubahan 358 sampai 350 derajat Celcius ditunjukkan oleh garis putus-putus. Seperti yang diharapkan, peningkatan suhu reaktor menghasilkan lebih banyak produk B2 yang tidak diinginkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.